Kita lanjutkan lagi ngobrol kita sama dokter yang heboh ini, dokter Oktri. Dokter fuchsia sebenarnya. Iya, iya. Akhirnya orang jadi sering melihatnya seperti itu, pakainya fuchsia terus, jadi dibilangnya dokter pink, dokter fuchsia. Ada dokter pink, iya bener, dan warnanya lagi happening banget. Kita balik dong ke itu tadi ya, si karang gigi. Kan kalau karang gigi itu sisa makanan. Betul. Kalau orang rokok? Nah, jadi ada dua perbedaan di sini. Yang pertama ada karang gigi. Yang kedua ada kita sebut namanya stain. Stain itu yang kayak coklat-coklat di gigi itu. Iya. Nah, Noda, betul. Pakai noda dong. Jadi kalau stain itu biasanya akibat kopi, teh, sama rokok. Jadi kalau orang dengan itu juga tetap dihilangkan karangnya dengan itu apa ngilangin stain pakai scaler? Iya, sama. Jadi alatnya sama, namanya scaler. Nah, itu dia bisa menghilangkan satu stain, yang kedua karang gigi. Itu sekalian dalam scaling itu kita bisa bersihkan semuanya. Dan itu orang di Aceh langsung dong giginya pada bersih-bersih. Iya, seneng banget rasanya. Dan yang mereka... Ini lucu ya kesenengannya. Buat saya kan kalau seneng, kalau kita makan sama-sama ini nggak seneng deh orang-orang giginya bersih. Kayaknya kepuasan tersendiri ketika, saya kan suka mengabadikan dalam bentuk foto. Jadi kayak saya foto before-nya gitu. Pak, Bapak udah pernah ke dokter gigi belum? Belum. Jadi kayak udah puluhan tahun hidup tuh belum pernah sama sekali ke dokter gigi. Jadi kebayangkan karang giginya kayak gimana ya. Saya foto before-nya, terus setelah after-nya tuh ngelihat celingnya tuh rasanya di hati tuh seneng banget ya. Kepuasan. Terus jadi punya klinik sendiri? Iya, jadi dulu dari Aceh, saya udah mikir, aduh kok ternyata sebegitunya ya tentang kesehatan gigi dan mulut di masyarakat pedalaman. Saya diskus sama suami saat itu, oke deh. Waktu itu sudah nikah? Udah nikah, jadi memang sama suami ini? Iya, dengan Pak Toto. Mas siapa sih Mas Toto? Toto. Oke. Hai Mas Toto. Jadi kita tuh saat itu udah berpikir nih, oke, what's next gitu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk masyarakat? Lucu dong ya, jadi satu tim sama suami. Iya. Jadi memang suami dokter juga? Bukan. Jadi beliau memang dulunya basicnya di training and development suatu perusahaan joint venture gitu. Terus akhirnya saya discuss, terus karena memang beliau menguasai dari segi development, strategik dan segala macamnya, saya bilang gitu, kok kayaknya ternyata masyarakat ini nggak mau ke dokter gigi itu ternyata karena paradigma satu tuh yang katanya, konon katanya itu sesuatu yang tidak terjangkau alias mahal dari segi bukan biaya. Prioritas juga gitu ya. Kita kalau demam atau sakit kita bela-belain ke dokter. Tapi kalau sakit gigi udahlah pakai gitu ditempel di sini apa dikumur apa gitu ya. Akhirnya ditunda, akhirnya lama-lama bengkak tiba-tiba gitu kan. Jadi saya berpikir ini kayaknya masalahnya apa sih yang terjadi di masyarakat gitu. Kebetulan saat itu saya juga survei ke masyarakat yang ada di ibu kota, maksudnya di Jakarta. Ternyata dari hasil survei yang kami lakukan saat itu dari 100 orang, saya kasih satu pertanyaan, apa sih yang membuat Anda tidak datang ke dokter gigi? Ternyata 3 jawaban terbesar. Bagus tau apa? Yang pertama itu adalah tadi mahal, karena kurang terjangkaunya dari segi biaya. Setuju ya. Ada dokter dolar-dolaran loh bayarannya. Ya biasa seperti yang kedua, biasanya karena takut. Kita ngerasa katanya, aduh ke dokter gigi, jangankan, aduh ngelihat ruangannya udah deg-degan katanya gitu kan, apalagi ngelihat dokternya katanya gitu. Terus, ternyata dokter juga menakutkan. Iya, banyak yang bilang seperti itu, maksudnya, aduh saya nggak berani deh ke dokter gitu, itu suatu hal yang menakutkan bagi mereka, apalagi ngelihat alat-alatnya gitu kan. Nah terus yang ketiga ternyata jawaban terbesar adalah, aduh saya, kalaupun dia nggak takut, dia ini segala macam, pasti jawabannya adalah enggak, saya sibuk gitu. Saya males antri gitu, kayak hal yang klasik yang sebenarnya menurut saya itu sesuatu hal yang itu nggak diprioritaskan aja gitu, bukannya karena mereka nggak ada waktunya. Ke salon perempuan bisa setiap 3-6 bulan. Kalau perlu antri nggak apa-apa gitu ya, sebulan sekali pasti rutin. Tuh yang laki-laki ke bengkel kan. Betul ya, kenapa ke dokter gigi? Iya, itu ya kayaknya. Kok ke dokter gigi tuh paradigmanya kalau lagi sakit aja baru ke dokter. Soalnya nggak ada tuh besok lebaran kita mau benerin gigi dulu, nggak ada. Iya, kita besok lebaran, kita mau benerin rambut. Tapi sekarang ada. Sekarang ada, iya sekarang tuh alhamdulillahnya masyarakat tuh berbondong-bondong semuanya reservasi mau perawatan gigi. Jadi kita tuh dapat komplainnya. Untuk tujuan hari raya? Iya, apapun itu. Kayak misalnya kayak momen sekarang nih kan lebaran gitu. Jadi kayak udah berlomba-lomba terus sebelum lebaran mau giginya celing segala macam gitu. Jadi kayak sebelum puasa juga gitu, ayo dong mau bersihin karang gigi gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya udah terbentuk paradigma itu dengan sendirinya di masyarakat. Iya, itu mengagumkan. Iya. Dan alhamdulillah saya berhasil membentuk paradigma tersebut. Jadi saya mau merubah konsep, tadi balik lagi ke ternyata saya menemui keadaan yang sama di pedalaman dan yang di
notabene-nya udah lebih kota, modern di Jakarta segala macam, saya menemukan keadaan yang sama. Terus saya berpikir apa nih yang bisa saya lakukan saat itu. Kita discuss, terus saya bilang oke, saya mau buat suatu klinik gigi yang terjangkau bagi masyarakat. Terus Pak Toto bilang saat itu oke, emang berapa sih untuk bahan habis pakainya dan segala macam, kita hitung dan ternyata sebenarnya Pak Toto itu siapa Pak Toto? Pak Toto suami. Iya. Oke. Jadi saat itu kita diskusi. Pasti ini kebiasaan di kantor. Iya, di semua orang kantor. manggil Pak Toto. Jadi ngomongnya juga. Jadi Pak Toto bilang kesannya Pak Toto tuh siapa gitu. Iya, Oke. kita Nanti takutnya di rumah berprasangka lain bingung gitu ya, loh. iya. Jadi kita tuh profesional banget. Jadi kalau di kantor Pak Toto manggil saya juga Dokter Oktri gitu. Terus saya manggil Pak Toto juga selalu Pak Toto. Jadi udah kebiasaan depan anak-anak, Dok gini Pak gini. Jadi kayak udah biasa. Kita berusaha seprofesional mungkin lah. Gitu. Oke, menarik. Akhirnya kita discuss gitu. Oke, kita ingin punya klinik yang punya misi sosial. Misi sosialnya apa sih? Misi sosialnya kita pengen lihat senyum seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Maaf, bukan hanya kalangan menengah ke atas saja, tapi kalangan menengah ke bawah juga itu bisa menikmati perawatan gigi dengan fasilitas yang nyaman. Kita pengen melihat senyum seluruh masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, tapi dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Harga terjangkau itu kan relatif ya. Betul. Saya kalau pergi ke dokter pernah lihat dokter yang murah gitu, kerjanya bagus gitu ya. Saya bilang itu murah, orang bilang itu mahal. Ya, what is terjangkau gitu? Ya, misalnya terjangkaunya seperti apa sih? Misalnya kayak konsultasi gitu. Kan konsultasi itu hanya sekedar berbincang seperti ini, ngobrol-ngobrol lah istilahnya. Itu kita nggak sama sekali menarikan tarif gitu untuk ketemu ngobrol nih, misalnya bagus datang ke klinik terus pengen konsultasi tentang perawatan giginya, terus saya kasih input, oh ya nih jadi bagus kita dudukin di kursi giginya di dental unitnya, terus nanti saya kasih lihat pakai kamera intraoral. Jadi kamera intraoral itu fungsinya untuk melihat ke dalam mulut, itu nanti kelihatan tuh gigi yang bagus tuh, ada karang giginya tuh, ada lubangnya. Saya nggak akan pernah gitu. datang kayaknya. Kenapa? Ngeri lihat Akhirnya, dalamnya kan. Akhirnya banyak. Oh ternyata seburuk itu dalamnya gitu ya. Akhirnya banyak orang yang akhirnya takut sendiri ngeliat keadaan giginya gitu. Betul. Dok, udah deh dok, nggak usah dilanjutin gitu. Kayaknya yaudah dok langsung tindakan aja gitu. Nah tapi kita mau kasih edukasi gitu bahwa nih gigi yang ini nih ternyata diagnosanya ini Pak, terapinya jadi harus seperti ini. Nah kalau yang ini diagnosanya begitu, terapinya harus begitu gitu. Itu kasih penjelasan detail plus kita kasih tahu harga-harganya secara detail. Tadi balik lagi karena saya segmentasinya itu masyarakat memang middle low, sehingga saya memberikan harga yang terjangkau. Wow, kan baik sekali. Terus cukup. Kan sekolah dokter mahal. Iya betul. Alat-alat mahal. Biasanya dokter jadi mahal karena peralatan yang mahal. Betul. Gitu. Jadi saya memang mengusung misi sosial dengan harga yang terjangkau. Tapi di sini saya nggak mau memberikan kualitas yang low sekali atau sangat rendah, itu nggak seperti itu. Jadi saya nggak mau terkesan oh kliniknya murah terus kualitasnya murahan, maaf. Tapi kita nggak seperti itu. Justru dengan klinik harga terjangkau kita pengen yang memberikan yang terbaik bagi pasien. Itu hari Kamis memang asli. Iya, gratis. For free. Jadi kita hari Kamis pengumuman ya. Hari Kamis. Hari Kamis benar-benar free. Mau apa aja? Jadi kita punya program namanya Kamis Peduli. Kamis Peduli ini adalah kayak kami peduli gitu terhadap masyarakat gitu, dan saat itu kami memberikan perawatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Kalau saya datang Kamis dikasih gratis juga. Jangan dong bawa ke saya. Jadi saya juga kurang mampu menahan emosi. Menahan melihat sesuatu yang unik. Terus tahunya gitu. tidak mampu gimana? Iya, jadi kita ada syarat khusus tentunya ya supaya target sasarannya ini memang sesuai dengan yang kita harapkan. Kita meminta mereka membawa surat keterangan tidak mampu dari daerah setempatnya gitu. Nah, ketika mereka sudah membawa surat itu, kita memberikan perawatan free. Itu seperti scaling, bersihin karang gigi yang tadi, terus kayak penambelan, pencabutan, perawatan saluran akan, perawatan dasar yang memang itu dari segi kebutuhannya memang urgent dan sangat penting untuk dilakukan gitu. Saya tidak kebayang ya kalau dibilang free dengan membawa surat keterangan dari RT RW, saya yakin ini tempat langsung penuh. Tapi apakah begitu? Tunggu dulu. Ya. Tahan dulu. Ini pasti langsung ada gitu. Ini dokternya mentang-mentang giginya bagus, saya seru. Kita balik lagi ya, tetap di sini. Nanti saya akan kasih tahu Anda bagaimana caranya pergi ke kliniknya Dokter Oktri tanpa harus ngantri. Ambil air putih dulu, dikumur-kumur sedikit nggak sih? Boleh. Kalau minum air putih itu kumur-kumur nggak sih? Jadi kan suasana lingkungan mulut kita asem. Nah kalau kumur-kumur jadi netral. Oke, yuk kita kumur-kumur.
Jadi dari pagi setelah makan, malam sebelum tidur, biasanya malam ini yang sering kelewatan.